Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi 'ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sampai dengan saat ini. Maka ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah, maka manusia itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan hidup di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, mulai dari kita tidur sampai terbangun kembali, dan sampai saat ini kita datang duduk di masjid ini dalam keadaan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita akan selalu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tertuju kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar amal yang kita lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Mudah-mudahan juga kita menjadi hamba-hamba Allah sampai ajal menjemput kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, ahli turunnya serta umatnya yang setia menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang Islam nantinya akan diberikan syafaat oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah juga tak lupa khatib mengingatkan setiap khutbahnya dan merupakan rukun khutbah, yaitu berpesan kepada kita semua, marilah kita bersama-sama untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yang dapat kita buktikan dengan amal nyata, yakni melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada judul khutbah kita pada hari ini adalah keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengatakan dan merupakan peringatan bagi kita semua, "Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, sengaja menciptakan dua keadaan. Yang pertama, keadaan kita dalam keadaan keburukan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian yang kedua, yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, keburukan. Semua manusia dan kita di masjid ini sudah sepakat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan memberikan keburukan itu, sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati, sesuatu hal yang membuat kita susah payah hidup di alam dunia ini, semua kita tidak akan pernah untuk menerimanya. Akan tetapi saudara-saudaraku, di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua. Allah ingin menguji, melihat siapa di antara kita manusia ini ketika Allah timpakan keburukan atau musibah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana keadaan hamba Allah itu di sisi Allah.
Ketika keburukan itu Allah berikan, musibah Allah berikan kepada kita, maka kita sabar dalam menghadapinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Allah cuma ingin melihat kepada kita. Liya'lamallahu alladziina aamanu. Allah ingin melihat siapa hamba-hamba Allah yang selalu sujud di masjid, yang selalu katanya beriman kepada Allah. Ketika agama Islam ini diancam, bahkan dia menyerahkan harta, jiwa dan raganya untuk berkorban demi Allah. Tapi manakala ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu keburukan, hal yang tidak menyenangkan hati, bahkan meninggal orang yang disayangi, maka orang itu sedang dilihat oleh Allah. Apakah dia memang benar beriman kepada Allah, kembali kepada Allah? Lalu ketika keburukan itu datang kepada kita, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, saudara-saudaraku, yang harus kita persiapkan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, hai manusia, hai hamba Allah, hai Nabi umat Nabi Muhammad, ketika kamu dalam keadaan ditimpa musibah oleh Allah, sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati, membuat hatimu gundah gulana, maka jalan satu-satunya adalah salat dan sabar sebagai penolong kita. Ketika kita sudah sholat 5 waktu sehari semalam tidak pernah tinggal, maka ujiannya, apakah kita kembalikan semua itu di hadapan Allah? Apakah ketika musibah itu datang kita selalu taat kepada Allah, tambah iman kita, tambah melaksanakan perintah Allah, salat 5 waktu rajin? Kalau musibah menimpa, sholat kita lupakan dan menurun aktivitas ibadahnya, berarti kita bukan termasuk daripada hamba-hamba Allah yang beriman secara tanpa. Karena sudah jelas sholat dan sabar sebagai penolong. Ketika kita sabar, artinya mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kalimat yang pertama yang terdengar oleh kita ketika menerima hal-hal yang tidak baik, meninggal dunia dan lain sebagainya, apa dari lisan orang yang beriman? Berkata kalimat pendek tapi mengandung banyak makna, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah manusia yang beriman kepada Allah. Maka ketika dia sudah sholat dan sabar sebagai rumusnya, maka Allah katakan, janjikan, pastikan kepada umat itu, kepada hamba itu, innallaha ma'as-shabirin. Dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama Allah, maka kejahatan yang namanya keburukan yang menimpa kita itu tidak akan bermakna dan berarti apa-apa di hadapan kehidupan kita. Meskipun kata orang, kamu sholat terus, rajin, infak sedekah, kenapa nasib kamu malang? Itu ukuran pikiran manusia, tapi ukuran pikiran Allah. Susah kita di dunia ini, tapi kita nanti sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di hari akhirat. Dia tahu dunia ini dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya sekedar mampir dan tempat ladang bercocok tanam kita manusia, bercocok tanam amal kebaikan, dan kita petik hasilnya ketika kita berada dalam kubur Allah. Kemudian ketika nanti hari akhir tiba, semuanya akan kita dapatkan dan dinyatakan oleh Allah. Janji-janji Allah akan Allah nyatakan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika keburukan itu datang, ingatlah pesan-pesan Allah. Wa ma asaba min musibah illa biiznillah. Segala apa yang terjadi, yang kita alami, kita ingat, illa, tidak akan pernah terjadi kecuali biiznillah, izin dari Allah. Makanya Rasulullah SAW katakan, ajabal amril mu'min, sungguh menakjubkan, kata Rasulullah, urusan-urusan kita orang mukmin. Innal amra kullahu khairan, dan semua urusan manusia itu adalah baik. Laisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan pernah dimiliki oleh seseorang pun melainkan orang-orang mukmin. In asabat darrun sabar, ketika dia ditimpakan oleh Allah musibah, maka dia bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In asabat sarra
sabar. Ketika dia ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang menyenangkan hati, maka kata Rasulullah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairullah, maka segala-galanya itu kata Rasulullah baik bagi hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak lain adalah setelah datang kesusahan, kepahitan, kemalangan nasib, maka Allah akan berikan kebahagiaan di sisi kita. Artinya ujian kebaikan. Ujian kebaikan ini banyak saudara-saudaraku. Termasuk harta yang kita miliki, termasuk istri, anak, semua kebaikan secara umum itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka ketika kita kaya, kita bangga dengan kekayaan itu. Jangan sangka ketika kita pintar, ilmu kita membumbung tinggi, kita sombong, tidak berarti apa-apa. Malahan kufur di hadapan Allah. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Makanya ketika kebaikan itu adalah nikmat dari Allah, maka yang pertama orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, nikmat, hal yang membuat dia tersenyum dan bahagia dalam hidupnya, maka orang yang beriman lisannya tidak diperintah, langsung dia berkata lisannya tadi dengan zikir ingat kepada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika nikmat datang, lisannya langsung berkata segala puja dan puji hanya milik Allah. Menghujam dalam hatinya sesuai dengan imannya, wa tasdiqu bil qalbi, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini bukan dari orang, bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Sumbernya satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyampaikan nikmat itu adalah jalan, tapi kerangannya sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Usaha kita hanya sekedar menyampaikan daripada nikmat Allah, tapi sumber yang satu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan ke dalam hati kita, ainul yakin dan hakul yakin kepada Allah. Ya Allah, ini memang benar nikmat darimu ya Allah. Adapun sampainya nikmat ini adalah jalan untuk engkau takdirkan nikmat kebahagiaan itu datang kepada saya. Kemudian yang terakhir, sebagai syukur kita biar komplit, syukur kita kepada Allah, biar tidak ada azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah tahu dan ayatnya sudah tenar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Bersyukur ditambah, tidak bersyukur maka azab Allah yang akan menimpa kita. Wallahu a'lam bissawab, saudara-saudara. Azab Allah itu Allah turunkan ketika kita berada dalam dunia ini. Apakah azab Allah itu Allah turunkan ketika kita berada di dalam kubur Allah, ataukah nantinya kita berada tempat yang abadi, khalidina fiha abada? Azab Allah itu Allah turunkan kepada kita ketika kita berada di alam akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Yang intinya, yang terakhir, yang ketiga ini haruslah kita laksanakan sebagaimana pesan daripada sang khatib setiap khutbah Jumatnya, sebagai kalimat syukur kita kepada Allah yang kita buktikan dari ujung kuku sampai dengan ujung rambut, yaitu melaksanakan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar di akhir hayat kita, doa-doa kita yang kita panjatkan pagi, siang, dan malam, setiap selesai sholat 5 waktu, dimanapun kita berada, baik kita waktu tahlilan, apa doa kita? Tidak lain, kita ingin mencapai yang namanya derajat yang tinggi. Ketika mati kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Akhir dari kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang baik, yang penuh dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita meninggal dunia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalat jannah, masuk dalam surganya Allah. Sebelum itu kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepadaku, kata Allah, dengan ridho dan diridhoi, fadkhuli bi ibadi,
ketika kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan amal yang kita lakukan di alam dunia ini, maka kita termasuk dan tergolong di dalam hamba-hamba Allah, di dalam golongan hamba yang bersyukur, hamba yang beriman kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Ketika kita termasuk tergolong hamba Allah, baru yang kita doakan dan kita harapkan pagi, siang dan malam apa? Wadkhulil jannati, dan dipersilahkan oleh Allah kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini akan memberikan penyejuk hati bagi kita dan akan menjadi seberkas cahaya bagi kita, dan akan kita renungkan ketika kembali ke rumah, dan kita amalkan setiap butir-butir katanya di dalam rangka kita berhijrah, pindah kita dari dunia kita menjadi orang-orang yang tidak taat ibadah menuju taat ibadah kepada Allah. Kita ikhlaskan semua amal ibadah kita dan semuanya kita niatkan karena Allah. Mudah-mudahan amal baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita petik hasilnya nanti ketika kita detik-detik ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalni wa lakum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu